Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, marilah kita awali kisah ini dengan bersholawat kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk bertanya dalam hati. Pernahkah kalian melihat seseorang yang tampak hina di mata manusia, namun justru mulia di sisi Allah? Pernahkah kalian mendengar tentang kisah nyata, di mana seorang pria sederhana yang dianggap rendah, ternyata menyimpan rahasia besar yang akhirnya membuat semua orang terdiam? Inilah alasan mengapa kalian harus mendengarkan kisah ini sampai tuntas. Karena terkadang, kehidupan yang tampak biasa menyimpan pelajaran yang luar biasa. Jangan lupa sahabat untuk terus bersholawat kepada Baginda Rasulullah, karena dengan bersholawat hati kita akan tenang, jiwa kita akan lapang, dan hidup kita penuh keberkahan. Sahabat Rizka Story, mari kita mulai kisah ini. Hari itu suasana di sebuah gedung pernikahan tampak begitu meriah. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik organ tunggal berpadu dengan tawa para tamu undangan, dan senyum bahagia tampak jelas di wajah kedua mempelai yang duduk di pelaminan. Gedung besar itu dipenuhi hiasan bunga, karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke pelaminan. Semua orang terlihat anggun dengan pakaian terbaik mereka, seolah pesta itu menjadi momen yang paling ditunggu dalam hidup. Namun di balik kemegahan itu, Allah sudah menyiapkan sebuah kejutan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Kejutan yang mengubah suasana pesta menjadi sunyi, penuh rasa malu, dan akhirnya mengguncang hati semua orang yang hadir. Di luar gedung, seorang pria dengan kaos lusuh yang warnanya sudah pudar berdiri sambil menggendong seorang anak kecil. Kaos itu bolong di bagian siku. Celana yang ia kenakan tampak kebesaran dan sudah kusam. Sandal jepit yang menempel di kakinya pun terlihat sudah hampir putus. Dari kejauhan, banyak orang mengira ia hanyalah pengemis yang tersesat masuk ke pesta orang kaya. Pria itu bernama Bima. Dahulu ia adalah suami dari mempelai wanita, Rani, yang kini duduk anggun di pelaminan. Namun rumah tangga mereka berakhir pahit. Rani memilih meninggalkan Bima dengan alasan ia tidak sanggup hidup sederhana. Sejak perceraian itu, Bima membesarkan anaknya seorang diri. Bima melangkah pelan masuk ke dalam gedung. Tamu undangan mulai berbisik. Itu bukan Bima si tukang sayur keliling. Ya ampun, apa dia nggak malu datang ke sini dengan baju kayak gitu? Pantas saja Rani meninggalkan dia. Lihat penampilannya. Bisikan itu semakin keras. Tawa-tawa sinis mulai terdengar. Namun Bima hanya menunduk, menepuk punggung anaknya yang tertidur di gendongan. Di dalam hati ia berkata lirih, "Sabar ya nak, ayah hanya ingin kau tahu siapa wanita yang pernah jadi ibumu." Ketika langkah Bima semakin dekat ke pelaminan, wajah Rani seketika berubah. Wajah yang tadinya tersenyum kini memerah karena malu. Rani berdiri, menatap Bima dengan penuh kebencian. "Kamu ngapain kesini, Bima? Mau bikin malu aku di hari bahagiaku?" Semua tamu undangan terdiam sejenak, lalu tawa kembali pecah. "Lihat tuh, bekas suaminya datang kayak gembel. Kalau bukan karena dia tukang sayur, mana mungkin Rani mau dulu? Kasihan sekali hidupnya, pantas ditinggal." Bima hanya menghela napas. Ia menunduk, tidak membalas hinaan itu. Tapi anak kecil di gendongannya mulai menangis pelan. "Ayah, kenapa semua orang jahat sama kita?" tanya si kecil dengan suara parau. Bima tersenyum lirih, mengusap kepala anaknya. "Tenang, nak. Waktu akan menjawab semuanya. Jangan benci siapapun. Cukup belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat di mata manusia." Namun Rani tidak berhenti. Ia mendekat sambil menunjuk-nunjuk wajah Bima. "Kamu pikir dengan tampang lusuhmu orang akan iba? Tidak, Bima. Aku bersyukur sudah meninggalkanmu. Hari ini aku punya hidup yang lebih terhormat tanpa kamu. Jadi tolong keluar dari sini. Jangan bikin malu aku di depan semua orang." Dua orang satpam mendekat. Mereka meraih lengan Bima dan mencoba menariknya keluar. Suasana menjadi gaduh. Beberapa tamu bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka,
seolah sedang menonton hiburan gratis. Namun di balik semua hinaan itu, Bima tetap diam. Hanya ada senyum samar di wajahnya, senyum yang membuat sebagian orang merasa heran. Bukankah seseorang yang dipermalukan seharusnya marah atau menangis? Mengapa pria itu justru tersenyum? Senyum itu seakan menyimpan sesuatu. Rahasia besar yang belum terungkap. Dan rahasia itu akan segera mengguncang pesta yang megah ini. Di tengah sorak-sorai tamu undangan, Bima masih berdiri tegak. Satpam yang memegang lengannya semakin kuat mendorongnya ke pintu keluar. Suara tawa, bisikan, dan ejekan bertubi-tubi menghantam telinga. Namun mata Bima tetap tenang, seakan menatap jauh ke sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Rani, dengan gaun pengantin yang berkilauan, berdiri di pelaminan sambil menunjuk tajam ke arah Bima. Lihatlah, ini laki-laki yang dulu pernah jadi suamiku. Pantas saja aku tinggalkan. Baju lusuh, wajah lelah, tak punya harga diri. Apa kau pikir anak ini akan bangga punya ayah sepertimu, Bima? Kata-kata itu menusuk hati banyak orang. Beberapa tamu yang tadinya terdiam mulai berani ikut menertawakan. Hahaha, benar juga. Apa yang bisa dibanggakan dari tukang sayur? Sepertinya Rani memang beruntung bisa menikah dengan lelaki kaya sekarang. Lihatlah anak itu, kasihan sekali. Pasti nanti akan malu punya ayah seperti ini. Bima menatap anaknya yang mulai terisak. Ia mengelus rambutnya perlahan. Jangan dengarkan mereka. Nak, kau tetap anak ayah yang paling berharga. Jangan pernah merasa rendah hanya karena kata-kata manusia. Si kecil mendekap erat ke leher ayahnya, seakan mencari perlindungan. Bima menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah Rani dengan suara tenang. Rani, aku datang bukan untuk merusak kebahagiaanmu. Aku hanya ingin anak ini melihat wajah ibunya. Itu saja. Tak lebih. Namun Rani justru tertawa sinis. Ibu, jangan bermimpi. Aku tidak pernah merasa punya anak dari laki-laki sepertimu. Kau pikir aku akan mengakuinya di depan semua orang? Tidak, Bima. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpa kalian. Jadi tolong pergi sebelum aku benar-benar memanggil polisi. Ucapan itu membuat suasana makin panas. Tamu undangan bersorak, sebagian ada yang bersiul mengejek, sebagian lagi mengabadikan momen memalukan itu dengan kamera ponsel mereka. Bima memejamkan mata sejenak. Di dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, beri aku kesabaran. Hari ini mungkin aku dipermalukan, tapi aku tahu engkau selalu punya rencana indah di balik semua ini." Satpam semakin keras mendorongnya keluar. Anak kecil di gendongannya menjerit ketakutan. "Ayah, jangan bawa kami pergi. Aku takut." Bima menunduk, menenangkan buah hatinya dengan belayan lembut. "Tenang, nak. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak akan pernah." Salah satu tamu undangan, seorang pria tua yang kebetulan mengenal Bima sejak lama, tiba-tiba berdiri. Dengan suara keras ia berkata, "Rani, apa kamu tidak malu berkata begitu pada ayah dari anakmu sendiri? Apa kamu tidak ingat bagaimana dulu Bima menafkahimu dengan susah payah?" Namun suara itu ditenggelamkan oleh riuh rendah tamu lainnya. Rani sendiri hanya menatap tajam. "Pak, jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Lagi pula, orang seperti dia tidak pantas ada di pesta ini." Pria tua itu menggeleng dengan sedih. Dunia ini aneh. Orang yang terlihat hina belum tentu rendah. Dan orang yang tampak terhormat belum tentu mulia. Bima menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca, memberi isyarat terima kasih tanpa kata. Ia tahu, di tengah lautan hinaan, masih ada segelintir manusia yang berhati bersih. Di luar gedung, suasana semakin panas. Satpam benar-benar menyeret Bima keluar. Anak kecil itu menangis sejadi-jadinya. Beberapa orang masih mengikuti dari belakang, sekadar untuk melihat drama yang bagi mereka menghibur. "Sudah, jangan bawa masuk lagi. Usir dia jauh-jauh," teriak salah satu tamu yang mabuk oleh tawa dan minuman pesta. "Betul, orang seperti itu hanya merusak pemandangan," sambung yang lain. Bima berhenti di depan pintu.
Ia menoleh ke arah semua tamu yang berdiri memandanginya. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Kalian semua menilai aku hanya dari baju lusuh yang melekat di tubuhku. Tapi ingatlah, pakaian tidak pernah menentukan siapa aku sebenarnya. Waktu akan membuktikan." Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam sejenak. Ada yang merasa ucapan itu aneh, ada juga yang merasa tersindir. Namun sebagian besar masih menertawakan. Malam itu, pesta tetap berlangsung. Namun tanpa disadari, ada beberapa pria asing yang masuk ke dalam gedung. Mereka tidak berpakaian mewah, hanya terlihat seperti tamu biasa. Tatapan mata mereka sesekali bertemu dengan Bima yang masih berdiri di luar, seolah sedang menunggu sesuatu. Rani kembali ke pelaminan dengan wajah kesal. Sungguh memalukan. Pria itu benar-benar tak tahu diri, gumamnya. Suaminya yang baru hanya tersenyum kaku. Ia tidak banyak bicara, namun terlihat sedikit gelisah. Bima masih berdiri tegak di luar gedung, menenangkan anaknya yang kini sudah tertidur di pelukannya. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya ada kesabaran yang dalam. Namun di balik tatapan matanya, ada sesuatu yang berbeda. Ada rahasia besar yang belum diketahui siapapun di tempat itu. Rahasia yang dalam waktu dekat akan membuka siapa sebenarnya Bima. Dan ketika rahasia itu terungkap, semua orang yang tadi menertawakan akan terdiam, bahkan mungkin menyesali ucapan mereka. Bab ini menutup dengan suasana yang semakin menegangkan. Hinaan yang diterima Bima bukan hanya membakar harga dirinya, tetapi juga membuka jalan menuju rahasia besar yang akan segera terungkap. Sebuah rahasia yang akan mengubah pandangan semua orang terhadap dirinya. Suasana pesta kembali riuh setelah Bima diusir keluar gedung. Musik dimainkan lebih keras. Para tamu undangan tertawa lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Namun bagi sebagian orang, bayangan pria lusuh yang membawa anak kecil tadi masih membekas. Kata-kata Bima yang singkat tapi penuh makna membuat hati beberapa orang bergetar. Di luar gedung, Bima masih berdiri sambil menggendong anaknya. Udara malam semakin dingin, namun ia tidak bergeming. Sesekali ia menatap jam tangan lusuh yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam itu tampak biasa, tapi sebenarnya memiliki fungsi khusus yang hanya dimengerti dirinya dan timnya. Sementara itu, dua orang pria dengan setelan rapi tampak menghampiri Bima. Salah satunya berbisik pelan. Operasi berjalan sesuai rencana. Target utama masih di dalam gedung. Kami tunggu aba-aba darimu. Bima mengangguk pelan. Jangan lakukan apapun sebelum aku memberi kode. Kita tunggu saat yang tepat. Ingat, keamanan warga sipil harus diutamakan. Pria itu menunduk hormat lalu kembali masuk ke kerumunan pesta. Di dalam gedung, Rani kembali duduk di pelaminan. Meski wajahnya masih terlihat cantik dengan riasan tebal, sorot matanya menunjukkan kegelisahan. Ia tidak bisa melupakan tatapan Bima. Tatapan yang seolah menyimpan sesuatu. Suaminya yang baru, seorang pria bernama Arman, menatapnya. Kenapa wajahmu pucat begitu? Jangan bilang kau masih kepikiran sama pria lusuh itu. Rani menghela napas. Entahlah, Mas, ada yang aneh dari tatapan Bima. Dia tidak terlihat seperti orang kalah. Meski semua orang menghina, seakan-akan dia menyimpan sesuatu. Arman tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupannya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Kita sedang berbahagia malam ini. Biarkan saja dia dengan hidup miskinnya. Namun di balik tawa Arman, sebenarnya ada rasa takut. Karena Arman tahu, ia pernah terlibat dalam bisnis gelap. Malam itu pun, ia menyimpan kegelisahan. Entah mengapa, kemunculan Bima seakan membawa firasat buruk. Di luar gedung, anak kecil yang digendong Bima perlahan terbangun. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Ayah, kenapa kita tidak pulang saja? Kenapa ayah tetap di sini?" Bima menatap anaknya, lalu tersenyum. Karena ayah sedang menunggu sesuatu. Nak, ada hal penting yang harus ayah lakukan malam ini. Kau harus tahu, terkadang hidup bukan hanya tentang menelan hinaan. Kadang kita harus diam sampai waktu yang tepat untuk bicara. Anak itu menatap ayahnya dengan polos,
lalu kembali bersandar di bahunya. Bima kemudian melangkah pelan ke arah sebuah mobil hitam yang terparkir tidak jauh dari gedung. Ia mengetuk kaca mobil itu 3 kali dengan ritme tertentu. Kaca mobil perlahan terbuka, menampakkan wajah seorang pria dengan potongan rambut cepak. Semua posisi sudah aman. Tim sudah siap di 3 titik. Tinggal menunggu aba-aba darimu, kata pria itu. Bima mengangguk. Bagus. Jangan lakukan kesalahan sekecil apapun. Malam ini kita harus pastikan semua berjalan lancar. Di dalam gedung, pesta semakin meriah. Para tamu berjoget, musik semakin keras, dan semua orang larut dalam kebahagiaan. Namun suasana itu tiba-tiba berubah ketika seorang tamu pria tiba-tiba didekati oleh 2 orang asing. Tamu itu tampak panik, lalu buru-buru pergi ke toilet. Bima yang mengamati dari luar gedung menggerakkan bibirnya pelan, seolah berbicara pada mikrofon kecil yang tersembunyi di kerah kaos lusuhnya. Target bergerak. Tim 1, ikuti. Jangan sampai kehilangan jejak. Dari arah lain, seorang pria dengan earphone berbisik. Baik, perintah diterima. Sementara itu, Rani yang masih duduk di pelaminan tiba-tiba merasakan hawa tidak enak. Ia memandang ke arah pintu masuk, berharap Bima sudah benar-benar pergi. Namun bayangan pria itu masih menghantui pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Arman menepuk tangannya. Kenapa, Rani? Kau masih gelisah? Rani menggeleng cepat. Tidak, Mas. Hanya perasaan aneh saja. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Arman tertawa singkat. Kau terlalu banyak pikiran. Sudahlah, nikmati pesta ini. Namun tanpa disadari Arman, pandangan beberapa pria berbadan tegap mulai tertuju padanya. Tatapan mereka tajam, penuh kewaspadaan. Di luar, Bima kembali memandang jam tangannya. Jarum pendek dan panjang bertemu di angka tertentu. Ia menghela napas panjang. Waktunya hampir tiba. Gumamnya pelan. Lalu ia menatap anaknya dengan penuh kasih. Nak, sebentar lagi ayah harus melakukan sesuatu. Jangan takut. Ingatlah, ayah melakukan ini juga demi masa depanmu. Anak itu hanya mengangguk kecil, meski tidak benar-benar mengerti. Malam semakin larut. Tamu undangan masih bersukaria, tapi suasana di balik semua kemeriahan itu semakin tegang. Operasi rahasia yang telah direncanakan bertahun-tahun hampir mencapai puncaknya. Dan di balik penampilan lusuhnya, Bima menyimpan identitas besar yang akan segera mengguncang seluruh pesta itu. Rahasia itu masih tersembunyi rapat, namun tanda-tanda mulai muncul. Waktu semakin dekat, dan ketika saat itu tiba, semua orang yang menertawakan Bima akan terdiam, bahkan mungkin tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Malam kian larut. Namun pesta di gedung mewah itu masih bergema. Musik bertalu-talu, lampu berwarna-warni berputar, dan para tamu masih larut dalam tarian serta tawa. Tidak seorang pun menyadari bahwa di balik gemerlap pesta, ada operasi besar yang tengah berlangsung. Bima berdiri tidak jauh dari pintu masuk. Kaos lusuhnya tetap melekat di tubuh. Anaknya masih terlelap dalam gendongan. Ia tampak seperti seorang ayah miskin yang kebingungan. Namun di balik ketenangan wajahnya, pikirannya bekerja cepat. Ia memantau setiap pergerakan di dalam gedung melalui alat kecil yang tersembunyi di saku celananya. Tiba-tiba suara lirih terdengar di telinganya melalui earphone mini yang nyaris tak terlihat. Komandan, target utama bergerak ke ruang belakang. Tampaknya ia hendak melakukan transaksi. Perintah selanjutnya. Bima menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu berbisik pelan. Jangan gegabah. Biarkan dia merasa aman dulu. Kita pastikan semua bukti lengkap sebelum penyergapan. Suara itu menjawab cepat. Baik, Komandan. Tim 3 mengikuti dari belakang. Di dalam gedung, Arman tampak beberapa kali meninggalkan pelaminan dengan alasan ingin ke toilet atau menerima telepon. Rani mulai curiga. Mas, kenapa bolak-balik terus? Orang-orang bisa bertanya-tanya. Arman hanya tersenyum kaku. Tidak apa-apa, sayang. Ada urusan kecil saja.
Namun sebenarnya, dada Arman berdegup kencang. Ia membawa sebuah koper kecil berisi dokumen penting, dokumen yang membuktikan keterlibatannya dalam jaringan besar perdagangan gelap. Malam itu, ia berencana menyerahkan koper itu kepada seseorang yang sudah menunggunya di ruang belakang. Arman tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya sedang dipantau. Bima mengusap kepala anaknya yang masih tidur. Wajah polos itu menjadi kekuatan besar baginya. Maafkan ayah, nak. Kau harus menyaksikan ayah dihina malam ini. Tapi sebentar lagi, semua akan berbeda. Semua orang akan tahu siapa sebenarnya ayahmu. Ia lalu memberi kode melalui jam tangannya. Jarum jam bergeser pelan, membentuk tanda tertentu. 3 pria yang menyamar sebagai tamu pesta segera bergerak menuju ruang belakang. Salah seorang di antara mereka berbisik di alat komunikasinya. Target masuk ke ruang penyimpanan. Ada 3 orang pria lain yang tampak mencurigakan ikut masuk. Apa kita tunggu? Bima menjawab tegas. Tunggu aba-aba dariku. Ingat, jangan sampai ada korban dari pihak sipil. Kita harus pastikan semuanya aman. Rani yang kembali duduk di pelaminan mulai merasa aneh. Suaminya belum juga kembali. Hatinya gundah. Ingatannya kembali kepada Bima. Tatapan pria itu saat diusir terasa begitu kuat, seolah menyimpan sesuatu. Ia berbisik dalam hati. Apa benar kata Bima tadi? Apa jangan-jangan, dia bukan hanya tukang sayur biasa? Namun ia buru-buru menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Dia hanyalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Aku sudah memilih jalan yang benar, hidup dengan lelaki kaya. Aku tidak boleh menyesal. Meski begitu, gelisah tetap menghantui. Sementara itu, di ruang belakang gedung, Arman membuka koper kecil di hadapan 2 pria berbadan kekar. Semua dokumen ada di sini. Bukti transaksi, daftar nama, dan jalur distribusi. Setelah ini, kalian harus pastikan posisi aku aman. Salah satu pria menepuk bahunya. Tenang, semua akan beres. Asalkan tidak ada yang mencurigai kita. Mereka tidak sadar, di luar ruangan itu, 2 anggota tim Bima sudah merekam seluruh percakapan dengan kamera tersembunyi. Bima masih menunggu di luar dengan wajah tenang. Ia tahu, waktu semakin dekat. Tapi ia harus memastikan momen yang tepat. Ia lalu berkata pelan melalui mikrofon kecil di kerahnya. Tim 1, tetap pantau pintu utama. Tim 2, jangan biarkan ada yang keluar tanpa pemeriksaan. Tim 3, bersiap di ruang belakang. Kita lakukan penyergapan dalam hitungan menit. Detik demi detik berjalan. Malam yang penuh gemerlap pesta kini berubah menjadi malam penuh ketegangan. Di pelaminan, Rani gelisah bukan main. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan tamu. Kenapa suami barunya belum balik? Aneh. Tadi aku lihat dia masuk ke ruang belakang dengan koper kecil. Jangan-jangan ada urusan gelap. Bisikan itu membuat wajah Rani pucat. Ia semakin bingung. Sejenak, ia memandang ke arah pintu luar, berharap melihat Bima. Dalam hatinya ia berdoa lirih, meski gengsi menolak. Ya Allah, lindungi aku jika memang ada sesuatu yang buruk. Meskipun aku sudah meninggalkan Bima, entah kenapa aku merasa hanya dia yang bisa menolong saat ini. Bima melangkah pelan ke arah pintu belakang gedung. Satpam yang tadi mengusirnya hendak menghalangi. Tapi tatapan Bima kali ini berbeda. Tatapan yang tegas dan penuh wibawa. Satpam itu terdiam, seakan kehilangan keberanian. Bima berbisik ke alat komunikasinya. Hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1. Dengan isyarat itu, tim yang sudah siap langsung bergerak. Pintu ruang belakang didobrak keras. Polisi! Jangan bergerak! Teriak salah satu anggota tim. Arman dan kedua pria kekar itu terkejut. Koper yang baru saja ia buka jatuh ke lantai. Isinya berserakan. Dokumen-dokumen berharga beterbangan. Siapa kalian? Bagaimana kalian tahu tempat ini? Teriak Arman panik. Namun sebelum ia sempat lari, 2 anggota tim langsung membekuknya. Borgol melingkar di pergelangannya. Tamu undangan di aula depan terkejut ketika mendengar suara gaduh dari ruang belakang.
Musik dihentikan. Semua mata menoleh. Dan saat pintu ruangan terbuka, tampak Arman digiring keluar dengan tangan terborgol. Rani menjerit kaget. "Mas Arman, apa yang terjadi?" Para tamu undangan terdiam, lalu mulai berbisik. Ternyata suami barunya kriminal. Astaga, jadi selama ini yang kaya itu uang haram. Pantas saja Bima tadi terlihat tenang. Sepertinya dia tahu sesuatu. Dari pintu luar, Bima perlahan masuk sambil masih menggendong anaknya. Kaos lusuhnya tetap melekat. Namun kini sorot matanya berbeda. Semua orang yang tadi menertawakan mendadak terdiam. Bima berdiri tegak di tengah aula. Dengan suara lantang ia berkata, "Saudara-saudara, kalian semua menertawakanku karena pakaian lusuh ini. Kalian menghina anakku. Kalian merendahkan hidupku. Tapi kalian tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah intel kepolisian yang sudah menyamar bertahun-tahun. Dan malam ini, tugasku adalah menangkap gembong kejahatan yang ternyata berdiri di hadapan kalian semua." Suasana berubah hening. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi ejekan. Semua mata kini tertuju pada Bima dengan keterkejutan yang luar biasa. Semua tamu undangan terdiam. Hening yang mencekam menyelimuti aula megah itu. Musik yang sejak tadi mengiringi pesta telah berhenti. Lampu-lampu gantung berkilauan kini seolah menjadi saksi bisu atas kejadian yang tak seorang pun sangka. Arman digiring oleh dua anggota kepolisian berseragam preman. Tangannya terborgol, wajahnya pucat pasi. Koper berisi dokumen yang berserakan menjadi bukti nyata kejahatannya. Rani berdiri terpaku di pelaminan. Gaun pengantinnya bergetar karena tubuhnya gemetar. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang mampu keluar. Semua tatapan tamu kini beralih dari Arman, lalu ke Bima, pria dengan kaos lusuh yang tadi mereka hina. Bima masih berdiri tegak sambil menggendong anaknya. Matanya tajam, wajahnya tenang. Lalu ia berkata dengan suara lantang, "Aku adalah intel kepolisian yang sudah bertahun-tahun menyamar. Aku hidup sederhana, bahkan sering berpura-pura menjadi tukang sayur, agar bisa masuk ke lingkungan-lingkungan yang tidak terjangkau hukum. Semua yang kalian lihat pada diriku hanyalah penyamaran." Para tamu terperangah. Beberapa di antaranya saling berbisik. "Ya Allah, jadi selama ini dia intel. Kita semua sudah menghina orang yang salah. Astaga, aku tadi bahkan sempat menertawakan anaknya." Rasa malu menyebar ke seluruh ruangan. Rani, yang tadinya merasa bangga dengan suami barunya, kini merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ia menatap Arman yang digiring keluar, lalu kembali menatap Bima. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bima, kenapa kau tidak pernah bilang? Kenapa kau sembunyikan semua ini dariku?" Bima menoleh pelan, menatap mantan istrinya dengan tatapan dalam. "Aku tidak perlu membuktikan apa-apa kepadamu, Rani, karena ketika kita masih bersama, kau sudah memilih meninggalkan aku hanya karena penampilan. Kau lebih mencintai harta daripada kesetiaan. Dan sekarang, kau melihat sendiri siapa sebenarnya orang yang kau pilih menggantikan aku." Rani menunduk, tidak sanggup menatap mata Bima. Tangannya yang dihiasi cincin pengantin bergetar hebat. Semua yang ia banggakan runtuh seketika. Sementara itu, anak kecil di gendongan Bima membuka mata. Ia menatap ayahnya dengan polos. "Ayah, jadi ayah bukan tukang sayur?" Bima tersenyum lembut, mengusap kepala anaknya. "Ayah memang pernah jadi tukang sayur, Nak, tapi itu hanya sebagian dari penyamaran ayah. Sesungguhnya, ayah bekerja untuk menjaga keamanan orang banyak. Apapun hinaan orang, ayah terima, karena ayah tahu ada tujuan besar di balik itu semua." Anak itu tersenyum kecil, lalu memeluk ayahnya lebih erat. "Aku bangga sama ayah." Kalimat sederhana itu membuat mata Bima basah. Semua hinaan dan ejekan malam itu terhapus oleh pelukan kecil yang penuh ketulusan. Di sisi lain, beberapa tamu yang tadinya paling keras menertawakan Bima mulai merasa bersalah. Seorang ibu-ibu berbisik pada suaminya, "Kita sudah berdosa, menghina orang yang ternyata jauh lebih mulia dari kita."
Suaminya mengangguk pelan. Benar. Ternyata penampilan bisa menipu. Lain kali kita harus lebih hati-hati dalam menilai. Ucapan itu menyebar, membuat suasana pesta berubah menjadi penuh penyesalan. Tidak ada lagi yang berani menertawakan. Semua menunduk, malu pada diri sendiri. Arman yang digiring ke mobil polisi masih berteriak-teriak, berusaha melepaskan diri. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku punya koneksi kuat. Aku bisa bebas kapan saja. Namun Bima mendekat, menatapnya tajam. Arman, kejahatan selalu meninggalkan jejak. Kau boleh punya koneksi, tapi kebenaran tetap akan terungkap. Kau bisa menipu sebagian orang, tapi tidak bisa menipu hukum dan tidak bisa menipu Allah. Arman terdiam. Wajahnya memerah karena marah bercampur takut. Ia akhirnya dibawa pergi dengan mobil polisi, meninggalkan pesta yang hancur. Di dalam aula, suasana sunyi. Rani masih berdiri dengan tubuh gemetar. Ia mencoba mendekati Bima. Bima, maafkan aku. Aku salah menilaimu. Aku terlalu buta oleh harta dan gengsi. Kini aku kehilangan segalanya. Bima menatapnya sebentar, lalu berkata dengan nada dingin namun penuh makna. Rani, aku tidak menyimpan dendam. Hidup ini bukan tentang balas sakit hati. Aku hanya ingin kau belajar bahwa kemuliaan seseorang tidak bisa diukur dari pakaian, harta, atau kedudukan, tapi dari hati, kesetiaan, dan pengabdian. Rani menangis terisak, namun tangisan itu tidak bisa mengubah kenyataan. Semua sudah terjadi. Bima lalu melangkah keluar dari aula dengan anaknya di gendongan. Para tamu menyingkir, memberi jalan dengan penuh rasa hormat. Tidak ada lagi ejekan, hanya tatapan kagum dan rasa malu. Ketika sampai di depan pintu, Bima berhenti sejenak. Ia menoleh, memandang seluruh tamu undangan. Ingatlah, jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di mata. Karena terkadang, orang yang tanpa hina justru sedang memikul tanggung jawab besar yang kalian tidak pernah tahu. Dengan ucapan itu, ia melangkah keluar meninggalkan gedung. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Sebuah pesta pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi ajang pembelajaran terbesar dalam hidup mereka. Tentang harga diri, kesetiaan, dan rahasia yang tidak bisa diukur oleh pandangan manusia. Dan Bima, pria dengan kaos lusuh dan penampilan layaknya tukang sayur, meninggalkan jejak yang abadi di hati semua orang. Malam itu, setelah penyergapan berhasil, pesta pernikahan yang seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan berubah menjadi malam penuh aib dan air mata. Gedung yang tadi gemerlap kini sunyi. Para tamu undangan memilih pulang dengan wajah tertunduk, membawa rasa malu karena pernah menertawakan pria yang ternyata jauh lebih mulia dari apa yang mereka bayangkan. Di luar gedung, Bima duduk di kursi panjang sambil memangku anaknya yang mulai terlelap. Wajah anak itu damai, seolah tidak merasakan kepedihan dan kegaduhan yang baru saja terjadi. Bima mengusap rambutnya dengan lembut. Tidurlah, nak. Malam ini terlalu keras untuk hatimu. Biarlah ayah yang menanggung semuanya, bisiknya lirih. Angin malam berhembus. Kaos lusuh yang melekat di tubuhnya berkibar pelan. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada kebanggaan besar yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ia tahu, tugasnya malam ini berhasil. Namun di hatinya, masih ada luka yang belum sembuh. Luka dari seorang wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati, namun memilih meninggalkan hanya karena penampilan. Rani berjalan pelan keluar gedung. Gaun putihnya kini kusut. Wajahnya masih basah oleh air mata. Ia menatap Bima yang sedang memangku anak mereka. Ada kerinduan, ada penyesalan, namun ada pula jarak yang tidak lagi bisa dijembatani. Bima, panggilnya pelan. Bima menoleh sekilas, namun tidak menjawab. Bima, tolong dengarkan aku. Aku tahu aku sudah salah. Aku buta karena harta. Aku memilih meninggalkanmu karena gengsi. Kini Allah membuka semua kedok. Dan aku menyesal. Sungguh aku menyesal. Suara Rani bergetar. Ia menunduk, lalu bersujud di tanah yang dingin. Tangisnya pecah. Maafkan aku,
Bima, aku mohon, maafkan aku. Bima terdiam. Ia menatap langit malam, lalu menarik napas panjang. Rani, aku sudah lama memaafkanmu. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hancur. Kau sudah memilih jalanmu, dan aku pun harus melanjutkan jalanku. Rani menangis semakin keras. Tapi, aku sudah kehilangan segalanya. Arman dibawa polisi, keluargaku malu, aku sendiri di tengah kehinaan ini. Bima menatapnya dalam-dalam. Jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Kau menilai aku hanya dari baju lusuhku, dari pekerjaanku yang sederhana. Padahal aku hanya sedang menjalani tugas. Seandainya kau dulu lebih sabar, mungkin cerita kita berbeda. Air mata Rani jatuh semakin deras. Kata-kata Bima menampar hatinya lebih keras dari apapun. Ia kini sadar, harga diri yang ia banggakan ternyata hancur hanya karena pilihan salah. Beberapa tamu yang belum pulang menyaksikan adegan itu dari jauh. Mereka berbisik dengan penuh penyesalan. Kasihan sekali Rani. Dulu ia meninggalkan suami yang setia, sekarang mendapat suami yang ternyata penjahat. Benar, semua ini pelajaran bagi kita. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Ucapan itu membuat suasana semakin berat. Rani merasa semua mata menatapnya penuh iba sekaligus hina. Bima berdiri perlahan, menggendong anaknya. Ia menatap Rani sekali lagi. Rani, hidupmu masih panjang. Jadikan semua ini pelajaran. Jangan ulangi kesalahanmu. Aku tidak akan pernah menutup pintu untukmu sebagai ibu dari anak ini. Tapi pintu hatiku, maaf, tidak bisa lagi kau ketuk. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Ia tahu, ia sudah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Bima melangkah pergi meninggalkan gedung. Di setiap langkahnya, ia merasa lebih ringan. Meski tadi malam ia dihina, dipermalukan, dan ditertawakan, kini semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Bukan tukang sayur lusuh, bukan pengemis, tapi seorang intel yang mengabdikan hidupnya untuk negara, dan seorang ayah yang setia untuk anaknya. Ketika ia berjalan melewati kerumunan yang masih tersisa, semua orang menunduk hormat. Tidak ada lagi tawa sinis. Tidak ada lagi hinaan. Hanya kekaguman dan rasa malu. Salah seorang pria tua yang tadi membelanya berdiri dan menepuk bahunya. Anak muda, malam ini kau mengajarkan kami semua tentang arti kesabaran dan harga diri. Terima kasih. Semoga Allah selalu menjagamu. Bima tersenyum tipis. Amin. Semoga kita semua belajar untuk tidak menilai seseorang dari luarnya saja. Malam itu, langkah Bima menyusuri jalan sunyi dengan anaknya di pelukan. Lampu jalan redup menyinari bayangan mereka berdua. Di balik kesederhanaan itu, ada kebanggaan besar. Karena baginya, kemenangan bukan hanya ketika berhasil menangkap penjahat, tapi juga ketika mampu menahan diri dari amarah meski dihina di depan banyak orang. Dan untuk Rani, malam itu menjadi malam penuh penyesalan. Ia belajar dengan cara yang paling pahit, bahwa harta dan kemewahan tidak menjamin kebahagiaan. Karena yang benar-benar bernilai adalah kesetiaan, cinta tulus, dan kejujuran. Pagi hari setelah pesta itu, berita tentang penangkapan Arman menyebar cepat. Surat kabar lokal, televisi, hingga media sosial ramai membicarakannya. Judul-judul berita memenuhi layar. Pengusaha muda ditangkap dalam kasus perdagangan gelap di hari pernikahannya. Intel polisi menyamar jadi tukang sayur, bongkar jaringan kriminal. Nama Bima yang semalam dipandang hina kini menjadi buah bibir. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini merasa malu. Di pasar, para pedagang yang biasa melihatnya mendorong gerobak sayur dengan pakaian lusuh, mulai menyadari bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan seorang pahlawan yang menyamar. Seorang pedagang ikan berucap lirih pada temannya. Kita ini benar-benar buta. Kita kira dia hanya tukang sayur miskin. Padahal ia sedang menjaga kita semua. Temannya mengangguk. Betul. Mulut kita sering lancang menertawakan, tanpa tahu siapa dia sebenarnya.
Sementara itu, di rumah sederhana di pinggiran kota, Bima duduk di teras bersama anaknya. Matahari pagi menyoroti wajahnya yang tenang. Ia menyeruput segelas teh hangat, sementara anaknya bermain di pangkuan. "Yah, aku cerita ke teman-temannya. Kalau ayah itu polisi hebat," tanya si kecil polos. Bima tersenyum dan menggeleng pelan. "Tidak usah, Nak. Biarlah mereka tahu dengan cara mereka sendiri. Yang penting, kau tahu siapa ayahmu. Ingat, kehormatan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Namun senyum kecilnya cukup membuat hati Bima hangat. Hari-hari berikutnya, banyak orang datang ke rumah Bima. Ada yang ingin meminta maaf, ada pula yang sekadar ingin melihat lebih dekat. Mereka merasa bersalah karena pernah menghinanya. Seorang ibu yang dulu ikut menertawakan Bima di pesta datang sambil membawa bingkisan. "Bima, maafkan kami. Kami terlalu sombong. Kami menilai dari pakaianmu, padahal engkau jauh lebih terhormat dari kami semua." Bima hanya tersenyum. "Bu, saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya paham, manusia sering tergelincir oleh pandangan mata. Tapi semoga setelah ini, kita semua belajar untuk lebih berhati-hati menilai orang lain." Air mata ibu itu jatuh. Ia mencium tangan Bima sebelum berpamitan. Namun tidak semua orang bisa mudah melanjutkan hidup. Rani, misalnya, setelah pernikahannya hancur, ia hidup dalam bayang-bayang rasa malu. Setiap kali ia keluar rumah, orang-orang berbisik-bisik. Ada yang mengasihani, ada yang menghina. Rani datang ke rumah Bima beberapa minggu kemudian. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Bima, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Arman di penjara, keluargaku menjauhiku. Aku bahkan malu melihat tetangga. Hanya kau yang tersisa. Aku tahu aku tidak pantas, tapi bolehkah aku sesekali melihat anak kita?" Bima terdiam sejenak, lalu menatap anaknya. Si kecil berlari kecil menghampiri ibunya, memeluk kaki Rani. Rani menangis, mencium kepala anak itu dengan air mata yang tak terbendung. "Rani," kata Bima dengan suara pelan, "aku tidak akan pernah melarangmu bertemu anakmu. Bagaimanapun, dia tetap darah dagingmu. Tapi ingat, jangan pernah berharap kita kembali seperti dulu. Kau sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Kita hanya bisa bertemu sebagai ayah dan ibu dari anak ini." Rani terisak. Ia tahu tidak ada kesempatan kedua. Semua sudah terlambat. Bima memilih menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai intel, namun juga kembali mendorong gerobak sayurnya. Bagi Bima, menyamar sebagai tukang sayur bukan aib, melainkan kebanggaan. Karena dari situlah ia bisa menyentuh masyarakat kecil dan menjalankan misinya. Suatu pagi, seorang pemuda yang sering melihat Bima lewat bertanya dengan kagum, "Bang, kenapa setelah semua orang tahu abang polisi, abang masih jualan sayur?" Bima tersenyum tenang. Karena bukan pekerjaan yang membuat orang hina, tapi niat di dalam hatinya. "Selama aku bisa memberi makan anakku dengan cara halal, aku bangga jadi tukang sayur." Pemuda itu terdiam, lalu menunduk hormat. Kata-kata Bima tertanam dalam hatinya. Hari-hari berjalan, luka demi luka perlahan sembuh. Namun kejadian di pesta pernikahan itu menjadi kisah yang selalu dikenang oleh banyak orang. Kisah tentang seorang pria yang dianggap hina, namun ternyata lebih mulia daripada yang mereka kira. Dan di setiap langkahnya, Bima selalu menanamkan pada anaknya satu pesan penting. Jangan pernah menilai orang dari apa yang terlihat. Karena yang tampak miskin bisa jadi orang yang paling kaya hatinya, dan yang terlihat hina bisa jadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Malam itu, ketika anaknya sudah tertidur pulas, Bima menatap langit penuh bintang. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih kau beri aku kekuatan. Biarlah aku dihina manusia, asalkan engkau ridho. Karena sesungguhnya, kehormatan yang sejati hanya datang dari MU." Air matanya jatuh. Bukan karena luka, tapi karena rasa syukur. Dan begitulah, Bima menutup kisahnya malam itu.
Seorang pria yang sederhana, penuh luka, namun mampu menjadikan hinaan sebagai jalan menuju kehormatan.